Halo sobat-sobat semua, di sini kita dapat pasien Jupiter Jet yang seperti ini, dimana ini punya keluhan motornya itu ngebul dan olinya itu cepat sekali habis. Dan tadi kata yang punya baru 2 minggu oli dicek sudah habis lagi, dan ini tadi disuruh mengganti bagian piston karena motor ini mengalami ngebul parah. Terus suaranya itu juga lumayan kasar. Ini langsung saja kita cek, kita lihat atau kita dengar. Ini kontak pertama kita putar on dulu, terus kita starter. Ini double-nya juga mati, kita pakai engkol saja. Suaranya seperti ini. Jadi tiap ditarik gas itu ada suara tir 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 dan berderik, pokoknya berisik lah. Ini coba saya perlihatkan, nanti para sahabat bisa mendengarkan sendiri suaranya seperti apa. Nah seperti itu suaranya itu pokoknya berderik sekali, berisik. Nah suara derik 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 seperti itu ketika ditarik gas seperti ini. Semakin keras kita menarik gas, suara berderiknya semakin keras juga. Jadi tambah berisik mesinnya itu ketika ditarik gas seperti ini. Terus knalpotnya itu para sahabat bisa perhatikan sendiri. Nih udah knalpotnya itu ngitis seperti ini, jadi keluar asap seperti ini, perhatikan. Nah ini usuh seperti ini. Sudah seperti motor 2 tak kalau seperti ini. Jadi oli itu kalau ngebulnya sampai seperti ini, oli mesin itu gampang sekali habis. Jadi kalau motor itu ngebul sampai seperti ini, otomatis oli mesin cepat sekali berkurang dan cepat sekali habis. Itu motor Jupiter Jet lama ini ngebulnya full. Ini belum saya gas padahal, jadi masih posisi langsam atau posisi stasioner. Tuh belum saya gas, udah knalpotnya udah ngebul full, alias asapnya itu udah ngebul banyak sekali, sudah keluar asap banyak sekali. Posisi belum saya tarik gas, apalagi ini kalau saya tarik gas otomatis ngebulnya itu otomatis tambah parah. Kalau motor sudah seperti ini langsung saja kita bongkar bagian blok burung, kita lihat bagian pistonnya, terus kita cek juga bagian stang piston. Soalnya ini motor agak berderik, saya takut nanti di bagian stang piston juga oblak. Jadi pas pembongkaran nanti kita cek satu persatu, apa cuma bagian piston atau bagian yang lain juga kena. Soalnya motor sering mengalami kehabisan oli, jadi harus dicek yang detail atau teliti. Langsung saja kita matikan dulu kontaknya, terus kita bongkar bagian cover body, terus kita lepas bagian burungnya.
Nah, ini tadi sudah selesai saya bongkar di bagian blok borongnya, terus di bagian nih perangkatnya sudah saya bersihkan seperti ini penampakannya. Ini sudah saya beri wadah di sini bagian blok borongnya seperti ini kondisinya. Nah, itu baret parah di bagian blok borongnya terlihat, itu yang menyebabkan suara berderik ketika ditarik gas, itu suaranya itu krik 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 seperti itu. Terus di bagian ini bagian piston ini baret juga, ini sesuai tebakan. Kalau suara berderik ini kemungkinan kalau nggak stang piston di bagian piston. Nah, ini pistonnya sudah kelihatan ada baret kasar di bagian sisi dinding luarnya, ini atas bawah ada semua. Jadi kalau sudah seperti ini sudah tidak layak pakai, jadi harus diganti. Terus nih di bagian noken as templar kita cek juga. Nah, seperti ini masih lumayan bagus templarnya. Ini templar yang X yang saya beri tanda seperti ini. Ini saya biasakan kalau templar yang X atau di tempat klep yang kecil itu saya beri asnya seperti ini, jadi bisa biar mudah membedakan. Ini masih bagus, noken asnya juga masih bagus, halus, belum tergerus istilahnya, masih lumayan, masih jas lah pokoknya. Terus telan kamrat ini dinetralkan juga masih bagus. Terus di bagian bos klep kita cek juga, jadi pengecekan seperti ini harus total, jangan sampai setengah-setengah, jangan sampai ada yang ketinggalan, jadi harus dicek maksimal, dicek semua bagian perangkat boring itu. Kita coba tarik apakah bisa bunyi cupuk seperti itu. Nah, ini sudah masih bisa bunyi. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini berarti tanda kalau bos klep itu masih sepan atau istilahnya itu masih bagus. Jadi bos klepnya itu masih sepan istilahnya. Terus kita cek yang klep X, kita coba tarik lagi. Nah, ini di klep ada agak longgar sedikit, tapi kalau kanan kiri nggak terlalu sih sebenarnya, cuma nggak bisa bunyi cepuk seperti itu. Sebenarnya kalau harus seperti ini itu harus diganti bos klepnya, tapi berhubung kanan kirinya ini belum terlalu oblak, biasanya kan tidak bunyi itu bagian kanan kiri itu oblak parah, itu sudah bisa dipastikan pasti klepnya tetap bunyi, tapi ini tidak oblak karena ini tadi klepnya tidak bunyi, tapi bunyinya itu cuma berderik, berarti bos klep ini berarti masih berani atau istilahnya itu masih bagus, atau istilah gampangnya masih layak pakai lah istilahnya. Kalau sudah kemericik berisik di bagian klepnya, bunyi suara tik 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 tik, tik seperti itu berarti bos klepnya juga harus kalau sudah seperti itu di setel sudah kita kencangkan maksimal, pokoknya sudah sesuai standar tapi masih bunyi, itu berarti bos klep harus diganti. Tapi ini tadi aman, maksudnya tidak bunyi tik 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 seperti itu, hanya bunyi berderik. Dan bagian yang menyebabkan bunyi berderiknya itu di bagian piston dan bagian blok boringnya. Ini pistonnya yang mengalami baret parah seperti ini. Nah, ini baret parah atas bawah. Terus kita cek juga di bagian stang piston, walaupun kita pastikan di bagian pistonnya sudah mengalami baret dan boringnya sudah mengalami baret, dan kalau sudah seperti itu harus dilakukan proses pergantian piston, tapi jangan lupa dicek juga bagian stang pistonnya, soalnya siapa tahu ini juga mengalami oblak atas bawah. Kalau kanan kiri kan sudah biasa, jadi yang jadi masalah nanti kalau ke atas ke bawah. Jadi kita posisikan dulu di bagian top atau di bagian atas big end atau pen bagian bawah, ini bagian atas full bagian atas seperti ini, jadi mentok bagian atas, terus baru kita tes dulu. Nah, ini tidak ada kocak atau tidak ada oblak ke atas ke bawah, oblaknya cuma ke samping kanan kiri, tapi kalau ke atas ke bawah
itu tidak apa-apa, tapi kalau ke kanan kiri kan sudah biasa. Jadi ini masih aman, stang pistonnya masih aman lah, masih bagus. Terus bagian sisi atasnya, bagian pen, bagian rumah pen bagian atas, nah rumah pen piston itu juga masih bagus, masih halus, belum ada baretan. Berarti hanya bagian piston dan bagian blok boring saja yang mengalami masalah. Jadi kalau sudah seperti ini, cuma saran saja, jadi pengecekan itu harus maksimal di bagian bos klep, di bagian piston, ring piston, terus termasuk pen, termasuk stang piston harus dicek semuanya. Kalau sudah seperti ini kan tinggal ganti bagian piston terus di coulter ulang. Ini sudah selesai. Nah begitu. Nah, ini cuma saran saja pada sahabat semua. Jadi saya hanya mereview yang sudah tadi kita bongkar. Jadi istilahnya itu kalau ketemu penyakit yang seperti ini, jadi tinggal ganti piston, ring piston sama pen, terus nanti burung di coulter ulang. Udah itu nanti penyakit berderik nanti akan hilang dengan sendirinya. Karena pokok utama dari penyakit ini mengalami suara kasar itu ada di bagian piston dan bagian burungnya itu baret. Kemungkinan dulu pernah kehabisan oli terus mengalami ngejim motor ini. Jadi menyebabkan di bagian dinding pistonnya itu menjadi baret seperti ini. Nah itu saja dulu para sahabat semua, semoga sedikit share ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua, dan kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.